Shalom saudara, selamat malam. Saudara, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita tetap bisa beribadah dan kita juga boleh belajar akan firman Tuhan yang diberikan. Tema pada hari ini adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan daripada Tuhan agar apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh saya sungguh dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau belajar apa arti kata dari pengajaran-Mu. Lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan tolong. Dan biarlah Tuhan di dalam waktu ini kami sungguh-sungguh merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menguraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, lebih baik memberi daripada menerima. Saya ingin memulainya dengan sebuah permainan, saudara. Begini. Saudara coba ulurkan tangan. Saya tidak akan mengulurkan tangan saya ya. Tetapi saudara coba ulurkan tangan saudara. Ulurkan. Jangan diturunkan dan jangan berubah. Terus tetap seperti itu. Sudah? Sudah? Oke. Tolong saudara lihat tangan saudara. Lihat telapak tangan saudara. Telapak tangan saudara ada di atas, atau ada di bawah, atau ada di samping. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya coba bertanya ke beberapa orang termasuk kepada staf, saudara. Staf di gereja. Saya juga bertanya kepada istri, saya juga bertanya kepada anak. Dan ketika mengulurkan tangan, lebih banyak, saudara, mereka mengulurkan tangannya begini, saudara. Ya, telapak tangan ada di atas, saudara. Kenapa? Saudara, ini bukan sebuah kebetulan, saudara, tetapi saya percaya ada satu hal. Yaitu, saudara, kita sebagai manusia, kita lebih suka menerima daripada memberi, saudara. Saudara setuju nggak? Ya, bukan berarti saudara yang sudah menadakan tangan atau mengulurkan tangan, telapak tangan saudara ada di atas, berarti saudara lebih suka menerima, tetapi cenderung lebih suka menerima daripada memberi. Itu sangat manusiawi sekali, saudara. Sangat manusiawi. Terlebih karena kita jatuh di dalam dosa. Sehingga kita merasa kekurangan. Kita selalu merasa kurang dan kita sulit untuk memberi. Tetapi malam hari ini kita belajar, saudara. Apa yang dimaksud dengan pengajaran daripada Yesus yang diulang oleh Paulus yang mengatakan lebih baik memberi daripada menerima? Saudara, satu ayat saja yang akan kita baca, yaitu Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Saudara boleh buka Alkitab saudara dan saya akan membacakannya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kita lebih suka menerima daripada memberi karena kita berpikir bahwa kita kekurangan. Ketika kita menerima, kita merasa bahwa ada yang bertambah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menerima, kita merasa bahwa kita dikasihi, dihormati, dan juga kita diperhatikan. Sehingga kita lebih suka menerima daripada memberi. Nah, perkataan yang dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 20 ayat 35 ini,
Paulus mengutip sebuah perkataan daripada Tuhan Yesus yang tidak tercatat di dalam Injil. Tidak tercatat, saudara. Tidak tercatat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Injil ditulis adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu, apakah memang benar ini perkataan Tuhan Yesus? Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat ke dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, di sana dikatakan apa? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, di dalam pelayanannya 3,5 tahun. Berapa banyak yang dia perkatakan, yang dia ajarkan. Saudara, kalau semua itu satu persatu ditulis. Yohanes mengatakan bahwa semua kitab, tidak ada kitab yang bisa menampung. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, maksudnya yang dicantum di dalam Alkitab ini, saudara, supaya kamu percaya. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara, apa yang dikutip oleh Paulus itu adalah perkataan Yesus yang memang tidak tercatat di dalam Injil dan bukan berarti tidak benar. Tetapi itu adalah sebuah pengajaran yang diingat oleh Paulus atau diingat oleh murid-murid yang lain dan diperkatakan kembali untuk mengajar murid-murid yang lain. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, Yohanes pasal 20 ayat 35 ini adalah sebuah bagian, ini adalah bagian dari khotbah Paulus yang terakhir saat di Efesus kepada jemaat di sana, kepada penatua di sana. Pada saat itu mereka akan berpisah. Paulus memberikan wejangan, memberikan khotbah terakhirnya. Ada satu perkataan yang sangat membuat penatua dan jemaat di Efesus itu merasa sangat bersedih. Perkataan itu adalah, mungkin Paulus mengatakan, kita tidak akan bertemu lagi. Jadi sangat sedih sekali. Ada sebuah perpisahan yang akan terjadi selamanya. Mereka sangat mengasihi Paulus sebagai hamba Tuhan yang melayani, yang mengajarkan kebenaran akan firman Tuhan dan memberikan teladan kepada mereka. Dan di dalam khotbah terakhirnya ini, Paulus juga mengajarkan kepada mereka, menasehati mereka agar mereka harus berjaga-jaga dari ajaran-ajaran palsu. Ini ada di dalam pasal 20, saudara. Jikalau saudara nanti setelah ibadah ini, saudara boleh membacanya. Lalu saudara juga diingatkan oleh Paulus agar mereka sungguh-sungguh melayani dengan kasih, tanpa ada embel-embel, tanpa mencari keuntungan diri sendiri, tanpa mencari popularitas, tanpa mencari kekayaan ataupun materi untuk memperkaya diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh Paulus pada khotbah perpisahannya. Dan Paulus bukan hanya berkata-kata, bukan hanya mengajar. Dia sungguh meneladani Tuhan Yesus yang mengajar juga melakukan apa yang diajarkannya. Paulus pada saat itu juga bisa dikatakan dia telah memberi teladan. Dia memberi teladan dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, dan dia juga membantu rekan-rekan sepelayanan dia pada masa itu yang bersama-sama dengan dia. Lalu mengapa di bagian terakhirnya, di ayat 35 itu, dia katakan,
dia mengutip perkataan daripada Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, konteks daripada perkataan ini pada masa gereja mula-mula adalah mereka saling membantu, saling memberi kepada saudara seiman yang berkekurangan. Jadi, Paulus pada saat itu ingin mengajarkan dan mengingatkan mereka untuk terus memperhatikan kebutuhan daripada jemaat yang lain, saling memperhatikan di dalamnya. Lalu, mengapa dengan memberi itu bisa memberikan kebahagiaan di dalam diri kita? Padahal seharusnya menerimalah yang memberikan kebahagiaan bagi diri kita. Hal ini sangat bertentangan dengan hati kita, bukan? Mungkin kita berpikir, kenapa harus memberi, bukan menerima? Dari perkataan ini, malam hari ini, kita akan belajar, saudara. Belajar apa? Yang pertama, belajar arti kata cukup. Arti kata cukup. Paulus ketika menulis suratnya kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, dia katakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, cukup. Sangat sulit sekali bagi kita sebagai manusia. Terlebih kita jatuh dan hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Kita sulit sekali mengatakan bahwa kita sudah cukup. Dan kita mengatakan kepada diri kita, sudah cukup. Sangat sulit sekali. Ibarat tadi, saudara. Di depan saya meminta saudara untuk mengulurkan tangan. Berapa banyak daripada kita yang lebih banyak menadahkan tangannya daripada menelungkupkan tangannya. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita sulit sekali untuk mengatakan kepada diri kita dan melakukannya bahwa sudah cukup. Ada makanan, ada pakaian, sudah cukup. Mengapa? Saya ambil contoh seperti demikian, saudara. Di rumah mungkin kita memiliki lemari beberapa pintu, saudara, ya. Nah, di dalamnya sudah ada satu lemari, itu baju-baju yang kita beli. Nggak tahu dari kapan atau yang baru beli, saudara. Tetapi ketika ada acara, ketika ada momen-momen tertentu, sebagian besar orang akan membeli lagi baju yang baru. Kenapa? Karena dia katakan ini tidak cocok. Momen ini pakai baju yang sudah ada tidak cocok. Momen ini ketika saya memakai baju ini, nanti dikatakan orang, kok pakai baju yang lama, tidak pakai baju yang baru. Saudara coba renungkan, berapa banyak baju yang bisa kita pakai? Lalu renungkan, berapa banyak lemari yang harus kita buat untuk menaruh baju-baju yang baru ke dalamnya? Saudara, seringkali kita tidak merasa cukup, kita tidak puas, hanya karena mau memuaskan prestise kita, pride kita. Mungkin saya bisa memberi satu contoh yang lain, saudara. Soal makanan, saudara. Kadangkala, saudara, kita membeli makanan, tidak habis kita simpan di kulkas. Baik, supaya nanti kita bisa makan lagi, bukan? Kita bisa keluarkan, kita hangatkan, dan kita makan lagi. Tetapi kenyataannya, sebagian orang dia merasa bahwa, makanan ini saya taruh dulu di kulkas, nanti dikeluarkan untuk makan. Lalu ketika pergi ke supermarket, dia melihat, ada makanan yang ini lagi, yang lebih lebih bagus, lebih enak kelihatannya, lalu dia beli. Dia pulang ke rumah, dia tidak makan. Dia masukin lagi ke dalam kulkas. Terus itu berkelanjutan. Dan akhirnya, kulkasnya penuh, saudara. Kulkasnya penuh, kemudian satu hari ketika dia buka, dia bawa barang yang baru, makanan yang baru, dia ingin masukkan, tidak bisa. Apa yang terjadi? Dia mulai bongkar.
Mana yang paling lama, yang paling dalam. Begitu dia buka, wah sudah rusak. Dia buang, dia masukin. Memang benar kalau sudah rusak harusnya dibuang. Tetapi poin saya, jikalau itu tidak dibutuhkan, mengapa harus membeli dan menumpuk di dalamnya? Bukankah jikalau kita akan lebih baik, kita tidak bisa memakannya, kita tidak memakannya, kita membagikannya kepada tetangga kita, kepada saudara kita, atau kepada mereka yang memerlukan. Bukankah itu akan lebih baik? Saudara, karena merasa tidak pernah cukup, kita terus berusaha mencukupkan, memuaskan diri kita. Dan tanpa sadar, hidup kita dibelenggu oleh hawa nafsu kedagingan kita. Hanya untuk memuaskan diri kita. Dan tanpa sadar, kita selalu mengasihani diri kita dengan berkata bahwa, aduh, ini masih kurang, itu masih kurang, ya, kurang cantik, kurang kaya, dan lain-lain, saudara. Sulit bagi kita, jikalau kita tidak pernah merasa cukup, maka sulit bagi kita untuk berbagi, untuk memberi. Saudara, coba renungkan. Dapatkah kita memuaskan nafsu kedagingan kita? Seluruh dunia kita dapatkan. Tetap kita akan merasa tidak puas. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita belajar arti hidup dari iman dengan perkataan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ibrani, saudara, pasal 13 ayat yang kelima. Di sana dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Ayat ini jika kita hubungkan dengan memberi, maka kita sulit untuk memberi karena kita berpikir apa? Jika aku memberi, bagaimana jika nanti aku kekurangan? Khawatir, takut yang ada di dalam diri kita. Jika aku memberi, apakah Tuhan akan memberikannya kembali kepada saya? Jika aku memberi, atau aku menolong seseorang, apakah aku akan ditolong oleh Tuhan? Saudara, jikalau kita mengerti akan iman percaya kita di hadapan Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita tidak akan pernah berpikir seperti itu. Karena kita dipanggil, kita dipersiapkan untuk melakukan kebaikan bagi dunia ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, jikalau kita menunggu untuk tidak memberi karena kita belum cukup, atau mungkin kita berkata, nanti deh tunggu saya sudah banyak, sudah mengumpulkan banyak, saya baru memberi, saya ingin katakan, orang yang berkata demikian tidak akan pernah memberi. Kenapa? Karena dia akan terus merasa kekurangan. Saudara, contoh daripada Alkitab, janda Sarfat, saudara. Saya ingin kita fokus kepada imannya dia, saudara. Imannya dia. Iman apa yang ada di dalam hatinya, di dalam dirinya, saudara. Ketika Elia meminta kepada dia untuk membuat sebuah roti kecil untuk Elia terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Bukankah dia juga khawatir? Bukankah dia berkata, kami sudah tidak punya. Ini setelah kami makan, ya kami mati. Kami puas, kami makan yang terakhir. Kalau kamu mau mati, ya silakan mati sendiri. Mungkin ada pemikiran seperti begitu. Tetapi, di dalam hatinya, Roh bekerja, dia tunduk, kekhawatirannya,
keegoisannya kekhawatirannya, keegoisannya dikalahkan oleh imannya, saudara. Sehingga apa yang dia kerjakan? Dia buat terlebih dahulu yang kecil untuk sang nabi. Dan mungkin masih ada sedikit. Enggak apa-apa. Tetapi kita bisa melihat dan membaca bahwa Tuhan memelihara dia. Iman mengalahkan kekhawatiran dan keegoisan dirinya. Iman yang menopang hidupnya, saudara. Saudara yang saya kasih, mungkin bisa juga saya ambil contoh yang kedua. Aquila dan Priscilla. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka juga pembuat tenda, tetapi di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman, dia menopang, dia memberikan tumpangan, dia juga membantu orang-orang yang membutuhkan dari apa yang dia punya, saudara. Apakah dia berlebihan, banyak? Tidak, saudara. Demikian juga Paulus yang mengatakan bahwa dia memberikan teladan. Bukankah dia mencukupkan dirinya dengan apa adanya? Sehingga kelebihan daripada dia boleh berikan kepada saudara-saudara seiman yang ikut dengan dia di dalam melayani. Saudara yang saya kasih, inilah yang diajarkan oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini iman, saudara. Perkataan yang dikutip oleh Paulus, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, ini terjadi di mana, saudara? Di perjanjian lama, di Keluaran. Ketika Tuhan memberikan mana, makanan itu, makanan sorgawi itu kepada orang-orang Israel di padang gurun. Bukankah Tuhan mengatakan satu orang kumpulkanlah segini, dan olahlah itu, besok ada yang baru lagi. Sehingga di dalam Pemazmur dikatakan bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Tetapi bukankah juga ada orang yang khawatir, aduh kalau besok tidak ada lagi bagaimana? Iman mengalahkan kekhawatiran, saudara. Itu yang diajarkan kepada kita untuk hidup di dalam iman, bukan, saudara? Yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, karena berapa banyak yang bisa kita pakai, saudara. Bukankah akan lebih baik, terlebih pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita memberikan atau menolong mereka yang susah. Kita kurangkan sedikit yang biasa kita pakai. Jangan khawatir, besok pasti ada, saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang namanya iman, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, jika saya ingin tarik atau kita tarik perkataan ini ke dalam pengajaran daripada Tuhan Yesus, kita bisa melihat khotbah Tuhan Yesus di atas bukit mengenai berkat, saudara. Ya, bahasa Mandarinnya Pafu, di dalam ada 8 berkat yang diajarkan oleh Tuhan di situ. Jikalau kita bandingkan, jikalau kita sandingkan, bukankah perkataan daripada Amsal ini adalah sebuah kebenaran daripada Tuhan?
Tetapi seringkali kita tidak beriman menjalaninya. Saudara, jangan pernah menjadi orang percaya, jangan pernah menjadi murid Kristus yang iman hanya nempel di bibir atau nempel di mulut saja. Tetapi iman itu harus dijalani. Kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan iman. Kehidupan kita ini, sekali lagi saya ingin katakan, saudara, adalah perjalanan iman. Perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi jangan salah kaprah, ya. Jangan salah kaprah. Jangan memiliki pemikiran saya memberi, Tuhan harus memberkati saya. Salah, saudara. Karena Alkitab tidak pernah berkata seperti demikian. Karena Alkitab hanya berkata, mereka yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Perhatikan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kapan kita memberi? Kapan, saudara? Sebuah pembelajaran pertama dari Tuhan bagi saya. Ketika saya baru percaya Tuhan tidak begitu lama. Saya ikut aktif di gereja, membesuk jemaat. Membesuk jemaat yang susah, membesuk jemaat yang sakit. Nah, satu kali saudara ketika saya pergi besuk dengan rohaniwan di gereja itu, kami pergi mengunjungi satu keluarga yang sedang kesusahan. Karena ayahnya, papa di dalam rumah itu sakit. Waktu kami besuk, kami bernyanyi, lalu rohaniwan menyampaikan firman dan juga memberikan doa bagi mereka. Ketika hendak pulang, ada gerakan di dalam hati saya, bantu mereka. Bantu mereka. Lalu saya ingat, harus bagaimana saya bantu? Oh, saya ada uang. Tapi kan tidak mungkin saya keluarkan di depan mereka lalu saya kasih, saudara. Saya lalu berkata begini, saya pinjam toiletnya sebentar ya. Lalu saya pergi ke toilet. Dan saya keluarkan dompet, saya keluarkan uang. Tidak semua, saudara. Hanya sebagian. Saya keluarkan, lalu saya lipat, saya pegang, saya mau keluar. Tetapi di dalam hati ada gerakan. Kasih semua yang di dompetmu. Saya bergumul, saudara. Padahal saya ke toilet tidak buang air kecil, saudara, ya. Saya hanya ingin mengeluarkan uang itu saja. Saya bergumul. Kalau saya sudah keluarkan semua, nanti saya pulang ke rumah gimana? Tetapi suara itu sangat keras. Akhirnya saya keluarkan dompet lagi, saya keluarkan semuanya, saya lipat, saya masukin, lalu saya keluar. Ketika saya bilang, saya permisi, salaman, saya kasih uangnya. Saya bilang ini sedikit bantuan buat kalian. Saudara, saya menceritakan ini bukan ingin mengatakan bahwa saya baik, bukan. Saya ingin mengatakan mari ikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana serta pengajaran daripada Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ketika pulang, saudara, saya diantar sama hamba Tuhan itu sampai ke rumah. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk naik taksi atau naik bus, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Sangat bersyukur, saudara, kalau kita malam hari ini boleh belajar. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang saya kasihi, konsep ini adalah konsep daripada kerajaan sorga. Coba renungkan, saudara. Adalah lebih berbahagia memberi. Berarti ketika kita memberi, ada yang menerima. Yang menerima kan biasanya dalam pemikiran kita dia akan berbahagia, bukan? Karena menerima.
Tetapi coba renungkan, jika setiap anak Tuhan melakukan perintah ini, bukankah semua orang akan memberi dan semua akan menerima? Dan yang menerima juga akan memberi, bukan? Siapa yang berbahagia, saudara? Bukankah yang memberi dan yang menerima akan berbahagia? Dan akan lebih berbahagia lagi Tuhan kita, Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Karena Dia tahu kita melakukan firman-Nya. Karena Dia tahu kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Ada amin, saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Karena Engkau adalah baik. Selalu ada pembelajaran yang baru yang Engkau berikan, agar kami semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami Tuhan, agar kami sungguh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati jemaat-Mu, agar kami semua, jemaat-Mu juga belajar untuk memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.